Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, saya selaku Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Budi Santosa SIKMH, di sini dihadiri oleh Pak Wakapolresta, kemudian para pejabat utama di Polresta Tanjung Pinang, serta kami mengundang rekan-rekan dari media, baik itu media cetak, media online, dan media elektronik di wilayah Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers akhir tahun 2024 untuk Polresta Tanjung Pinang. Kami akan menyampaikan gambaran umum kinerja Polresta Tanjung Pinang, baik itu menyangkut bidang pembinaan dan juga bidang operasional. Mulai 1 Januari 2024 sampai hari ini, tanggal 28 Desember 2024. Gambaran umumnya yang pertama untuk bidang pembinaan. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa untuk jumlah personil di wilayah Tanjung Pinang ini secara real adalah 483 personil. Kemudian kita breakdown, kita bagi untuk jumlah perwiranya ada 72 personil, kemudian bintaranya 385 personil, PNS-nya 23 personil. Kalau kita melihat untuk di SPP, daftar susunan personil sesuai dengan navleering dari Mabes Polri, seharusnya untuk personil di Polresta Palangkaraya ini jumlah totalnya 1.100. Polresta Tanjung Pinang jumlah totalnya 1.177. Jadi realnya 483, kekurangannya sejumlah 697 personil. Dari personil yang ada tersebut kita berdayakan secara maksimal untuk bisa bekerja secara maksimal, baik itu di bidang operasional, memberikan pelayanan kepada anggota, maupun di bidang operasional memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami sampaikan di sini untuk bidang operasional, yang pertama untuk fungsi satuan lalu lintas. Jumlah perbandingan data antara tahun 2023 dengan 2024. Yang pertama terkait masalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di tahun 2023 sejumlah 144 kejadian. Luka ringannya 2013, luka beratnya 7 orang, meninggal dunia 23 orang. Kasus yang bisa diselesaikan sebanyak 79 kasus. Kerugian materialnya dari kejadian kecelakaan di tahun 2023 Rp281.600.000. Kemudian untuk tahun 2024 kejadian laka lantas meningkat 163 kejadian, luka ringannya 252 orang, luka beratnya 3 orang, meninggal 24 orang. Kasus yang bisa kita selesaikan 150 kasus. Kerugian materialnya Rp329.100.000. Jadi kalau kita persentase untuk kenaikan laka lantas antara 2023 dengan 2024 mengalami kenaikan 18%. Di samping itu, kegiatan penegakan hukum juga
kita laksanakan secara tilang dan juga teguran. Tahun 2023 tilang kita berlakukan 873 tilang. Kemudian untuk teguran 3.635 teguran. Kita bandingkan tahun 2024, tilang kita berlakukan 654 tilang. Untuk tegurannya 5.226. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini kita lebih mengedepankan kegiatan peneguran, tidak dengan penegakan hukum. Kita berharap kesadaran masyarakat berlalu lintas bisa dimaksimalkan dengan upaya humanis tersebut. Setelah satuan lalu lintas, kami akan menyampaikan kegiatan operasional di bidang reserse kriminal. Untuk tindak pidana yang ditangani, baik itu di Polres maupun di Polsek di wilayah Polresta Tanjung Pinang, tahun 2023 kriminalitas tindak pidana berjumlah 321 kasus, terselesaikan 200 kasus. Persentasenya 62,3%. Kemudian untuk tahun 2024 jumlah tindak pidananya 260 kasus, terselesaikan 133 kasus. Persentasenya 59,3%. Kalau kita presentasikan perbandingannya mengalami penurunan 3% dibandingkan tahun lalu. Kita rinci untuk kejadian tindak pidana di tahun 2024 di wilayah Kota Tanjung Pinang. TPPO, tindak pidana perdagangan orang dan pekerja migran Indonesia non prosedural, kita bisa mengungkap kasus sejumlah 7 kasus. Dan kita bisa selesaikan 7 kasus juga, jadi 100% kita bisa menyelesaikan kasus TPPO ini. Dan ini memang menjadi salah satu atensi dari pimpinan baik di daerah maupun di pusat. Kemudian untuk kasus curat dari 28 kasus selesai 18 kasus, 64%. Untuk perbuatan cabul ini 1 kasus, selesainya masih 0 tetapi masih proses penyidikan. Karena kita kategorikan sudah bisa dikatakan selesai apabila sudah tahap 2 atau sudah diselesaikan dengan media-media yang lain. Ada beberapa penyelesaian yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, masalah kekerasan dalam rumah tangga, 12 kasus kita bisa selesaikan 9 kasus, 75%. Pembunuhan civil, kemudian curanmor 69 kasus kita bisa ungkap 13 kasus, 19%. Kemudian curas 4 kasus kita bisa selesaikan 2 kasus. Untuk pencurian biasa 25 kasus bisa selesai 17 kasus. Pengeroyokan dari 11 kasus kita bisa selesaikan 9 kasus. Penipuan 18 kasus selesai 9 kasus. Penganiayaan 31 kasus selesai 19 kasus. Penggelapan 10 kasus bisa selesai 9 kasus. Perzinahan 1 kasus selesai 100%. Pengrusakan juga 1 kasus bisa selesai. Perlindungan anak 27 kasus, 26 kasus bisa kita selesaikan. Ini untuk kinerja Satreskrim di Polresta Tanjung Pinang. Yang berikutnya kami akan sampaikan untuk kinerja dari Satuan Reserse Narkoba di wilayah Polresta Tanjung Pinang. Perbandingan tindak pidana narkotika untuk tahun 2023 diungkap kasus sejumlah 68 dan bisa selesai 68 100%. Kemudian untuk tahun 2024 kasus yang bisa kita ungkap sejumlah 80 kasus dan terselesaikan 63 kasus.
Presentasenya 79%, 17 kasus masih berjalan dengan perincian 9 kasus dalam tahap penyidikan, 8 kasus sudah tahap 1. Berkas sudah kita limpahkan ke kejaksaan, tinggal menunggu mungkin ada petunjuk dan lain-lainnya dari jaksa penuntut umum. Tersangka untuk kasus narkoba di tahun 2024 kita bisa amankan 107 orang, terdiri dari 97 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Barang bukti yang berhasil kita amankan untuk jumlah totalnya barang bukti sabu 1963,4 gram, ganja 119,79 gram, dan ekstasi sejumlah 2.848 butir. Itu secara umum kinerja Polresta Tanjung Pinang, baik itu kita lihat dari sisi personilnya dan kita maksimalkan di bidang operasionalnya. Di samping itu rekan-rekan, ada beberapa pengungkapan kasus tindak pidana menonjol yang ingin kami sampaikan di depan rekan-rekan sepanjang tahun 2024. Yang pertama, untuk bulan Februari, Satreskrim bisa mengungkap kasus curanmor. Kemudian bulan April ada kasus penggelapan jalan jabatan yang jumlah kerugiannya 900 juta rupiah. Tersangkanya adalah kepala cabang dan satpamnya. Pada waktu itu menjadi atensi, menjadi perhatian masyarakat, dan kita bisa mengungkap. Yang selanjutnya rekan-rekan, pada bulan Mei 2024 Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang bisa mengungkap kasus narkotika jenis sabu seberat 649,78 gram sabu-sabu dan juga pil ekstasi 683. Ini kami kategorikan untuk prestasi luar biasa untuk di wilayah Tanjung Pinang. Sabu beserta ekstasi bisa kita ungkap bersamaan. Kemudian bulan Juni Satreskrim mengungkap kasus penemuan mayat bayi baru lahir kemudian dibuang di parit. Dengan kejelian dan keuletan dari anggota, kita berhasil mengungkap untuk pelakunya. Selanjutnya di bulan Juli 2024 untuk Satreskrim bisa mengungkap kasus curanmor lagi. Kemudian kasus surat yang tersangkanya itu satu keluarga, ada mertuanya, ada anaknya, ada menantunya, ada cucunya di sebuah toko buah. Dan juga pada bulan Oktober 2024 Satreskrim juga berhasil lagi mengungkap kasus surat. November 2024 Sat Narkoba berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka sejumlah 8 orang. Ini merupakan jaringan, dan barang bukti yang bisa diamankan 105,35 gram, pil ekstasinya 2079 butir. Kemudian untuk bulan November, di beberapa waktu yang lalu Satreskrim berhasil mengungkap TPPO 7 kasus. Pada saat itu setelah Bapak Presiden Prabowo menyampaikan cita beliau, dan salah satu yang menjadi atensi adalah masalah tindak pidana perdagangan orang, kami dari Polresta Tanjung Pinang menindaklanjuti dengan betul-betul berusaha memaksimalkan pengungkapan kasus TPPO, dan kita berhasil mengungkap 7 kasus di sepanjang November hingga Desember ini. Untuk prestasi yang berhasil diraih oleh Polresta Tanjung Pinang, yang pertama penghargaan Polsek terbaik, yaitu Polsek Tanjung Pinang Timur 2 kali berturut-turut mendapatkan Kompolnas Award 2023 dan 2024.
Kemudian yang kedua, penghargaan unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori opini pengawasan penyelenggara publik tahun 2004 dari Ombudsman Republik Indonesia. Yang ketiga, terbaik pertama satuan kerja berprestasi atas nilai IKPA kategori pagu besar di atas 25 miliar periode triwulan 1 dan triwulan 2 2023 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tanjung Pinang. Yang keempat, terbaik ketiga satuan kerja berprestasi kategori uang persediaan atas 200 juta periode semester 1 2024. Kemudian penghargaan dari Kementerian Keuangan peringkat 2 kategori satker dengan nilai IKPA terbaik tahun 2023 tingkat provinsi Kepulauan Riau klaster pagu besar. Terakhir, ada penghargaan dari Bapak Kapolda Kepulauan Riau juara 1 dalam lomba olah TKP dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara tahun 2024 di Polda Kepulauan Riau. Inovasi kita berusaha mendekatkan diri ke masyarakat. Apabila ada informasi dan lain-lain, kita sudah membuka layanan yang bisa diakses oleh masyarakat selama 24 jam dan insya Allah semoga langsung kita bisa respon. Kita membuat aplikasi penyengat Polresta Tanjung Pinang, penyelesaian masalah melekat pada masyarakat guna percepatan pengaduan dan tindak lanjutnya. Ini adalah gambaran umum kinerja Polresta Tanjung Pinang sepanjang 2024. Ada naik turunnya persentase, dinamika di lapangan, dan alhamdulillah untuk Polresta Tanjung Pinang mengamankan dan mensukseskan agenda nasional baik itu Pileg dan Pilpres di bulan Februari, dan kemarin pemilihan kepala daerah baik itu gubernur dan wali kota di wilayah kota Tanjung Pinang alhamdulillah bisa berjalan dengan kondusif. Ini berkat kerjasama dari seluruh instansi terkait, dari seluruh stakeholder terkait, sehingga Polresta Tanjung Pinang bisa melaksanakan tugas pokok memberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Harapan kami, kinerja kami di 2024 ini menjadi modal dan awal yang baik untuk mengawali dan mensukseskan semua program yang ada di 2025. Mohon kerjasama dan doanya dari rekan-rekan sekalian sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Tanjung Pinang bisa kita wujudkan terutama dalam pemberian pelayanan kepolisian. Sekian, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.